perkenalkan nama saya Nur Ainul Mahbubah dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran dengan NIM 111231359. Halo, perkenalkan nama gue Sofyan Darwarta Diadama dari Fakultas Vokasi Prodi Fisioterapi NIM 4223 1087. Guys, kenalin aku Adam Vito dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 142231284. Halo, perkenalkan saya Nadia Enatu Zahirah dengan NIM 165231101 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Syahir Maulana Adil Hakim dari Prodi Teknik Informatika DIM 4 dengan NIM 434231097. Halo semuanya, perkenalkan saya Noviantika NIM 122231031 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Prameswari Alfia Safitri dengan NIM 433231059 dari Fakultas Vokasi dengan Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Halo, perkenalkan nama aku Sila Sumoya dari Prodi Biologi dengan NIM 183231064. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Pranata dari kelompok 8 PDB 90. NIM saya 131231371. Baby, forgive me if I hurt you. Come save me, 'cause you're the only one for me. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop. But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Do a little bit faster. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Do a little bit faster. Whatever happens to me, baby, I'm sorry. Don't want you to ever go away. Boleh minta waktunya sebentar buat wawancara. Perkenalkan, nama aku Sofyan Danu dari Universitas Airlangga. Oke, perkenalkan nama aku Alfi, aku dari Universitas Airlangga di sini. Sebelumnya boleh kenalan dulu Kak? Kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Roni dari Universitas Madura. Ya. Kalau nama saya Warid dari Universitas Madura. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dewa Pranata. Aku hari ini udah ada di depannya Museum Nasional bersama Mbak siapa, Mbak? Perkenalkan, nama aku Friska Usmawati. Ini boleh nggak Mbak interview? Iya, boleh. Masalah bagaimana generasi Z dapat terhubung dengan pahlawan nasional dalam konteks zaman sekarang. Menurut Mas pendapatnya bagaimana? Jadi menurut Kakak, bagaimana generasi Z dapat terhubung dengan pahlawan nasional dalam konteks zaman sekarang? Yang pertama aku mau tanya Mbak, gimana sih relevansinya pahlawan di generasi Z sekarang? Kalau Gen Z zaman sekarang ya bisa terhubung langsung dengan pahlawan dengan cara membaca buku-buku yang terkait dengan pahlawan, atau mungkin sekarang kan ada YouTube ya, ada sosmed ya. Jadi generasi-generasi muda bisa mempelajari betapa berjuangnya pahlawan-pahlawan zaman dulu demi meraih kemerdekaan, dan betapa enaknya kondisi kita sekarang yang dimana kita nggak usah ngoyo atau berusaha untuk meraih kemerdekaan, cukup mengisi kemerdekaan itu dengan belajar saja. Menurut saya sih dengan adanya acara ini, acara Sumpah Peradaban ini yang diselenggarakan oleh pihak ini sangat membantu untuk generasi Z yang terkenal dengan hubungannya dengan modernisasi teknologi sekarang yang banyak salah digunakan oleh generasi Z itu. Mungkin dengan adanya ini menimbulkan kesadaran atas wawasan kebangsaannya dan bela negaranya terhadap negara. Kalau menurut Kakak sendiri? Kalau menurut saya ya hampir sama lah dengan yang Roninya sampaikan. Oke.
Jadi kalau relevansi pahlawan di generasi Z ini, kita sebagai generasi Z itu kita bisa mengakses lewat internet karena di sumber internet itu kan banyak sekali tentang sejarah pahlawan ataupun tokoh-tokohnya siapa, perjalanannya gimana. Jadi kita itu sebagai generasi Z itu juga bisa belajar gitu gimana kehidupannya terdahulu. Terima kasih ya Mbak jawabannya. Yang kedua apakah Anda melihat adanya perbedaan dalam persepsi generasi Z terhadap pahlawan nasional dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Menurut Mas pendapatnya gimana? Pertanyaan kedua, apakah kakak-kakak sekalian melihat adanya perbedaan dalam persepsi generasi Z terhadap pahlawan nasional dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Ada nggak perbedaan? Kedua mungkin apa sih perbedaannya antara generasi Z dan generasi sebelumnya dalam mengenali pahlawan tersebut? Tentu generasi sebelumnya lebih dekat dari pahlawan ya daripada generasi sekarang ya. Nah, PR dari generasi sekarang adalah bagaimana caranya berempati atau bersimpati terhadap pahlawan-pahlawan zaman dulu. Beberapa mahasiswa atau anak zaman sekarang itu tidak mau belajar untuk mengisi kemerdekaan karena memang kurangnya simpati dan empati terhadap pengorbanan pahlawan-pahlawan zaman dulu yang dimana mereka mempertaruhkan bahkan nyawa untuk memerdekakan negeri ini. Beda dengan orang-orang zaman dulu yang memang kemerdekaannya baru-baru saja terjadi dan tidak jauh-jauh dari generasi mereka. Mungkin kakek mereka masih sempat melihat atau bapak mereka masih sempat melihat pahlawan-pahlawan tersebut. Jadi empati dan simpatinya itu masih relate atau masih menyatu dengan hati orang-orang zaman dulu. Gitu sih. Kalau adanya perbedaan sih ada, karena melihat dari generasi sebelumnya itu seperti adanya upacara peringatan Sumpah Pemuda itu banyak yang aktif untuk ikut berpartisipasi. Tapi pada generasi sekarang, di generasi Z ini kurang, bukan hanya berkurang tapi malah banyak yang tidak ingin berpartisipasi karena minatnya sudah tiada. Biasanya yang banyak berpartisipasi itu biasanya UKM, salah satunya itu resimen mahasiswa sama apa lagi, sama ini pramuka biasanya. Oh iya, betul. Mungkin kalau perbedaannya, kalau generasi dahulu kan mungkin belum mengakses internet kan ya, belum ada kayak sumber-sumber terkait tentang pahlawannya gimana, tapi mereka dulu kan masih mengenalnya hanya mungkin dari para tokoh-tokoh terdahulu. Nah, kita sekarang ini sudah diberi kebebasan untuk mengakses berbagai cara, yaitu kita bisa mengakses melalui internet yang sudah saya sebutkan tadi. Jadinya kita untuk bisa lebih leluasa lagi untuk bisa mengenal sejarah dari museum ataupun sejarah dari pahlawan itu sendiri. Yang terakhir mungkin ini, bagaimana teknologi modern itu bisa mempengaruhi generasi Z dalam memahami perjuangan pahlawan. Tapi coba yang lainnya internet ya, Kalau teknologi itu mempengaruhi tentang kehidupan sekarang ya tentu mempengaruhi. Nah, di samping selain internet itu juga bisa diakses oleh media sosial. Nah, jadi semisal di IG, di Facebook ataupun Twitter kan itu tentu banyak sekali akses, bisa kita kaitkan dengan sejarah para pahlawan ataupun sejarah museum ataupun yang lainnya. Yang terakhir nih Mbak, dari aku sendiri, mungkin harapannya Mbaknya buat generasi Z ini gimana? Kan kita lihat generasi Z ini agak lupa atau luput akan jasa-jasa pahlawan. Menurut Mbaknya gimana nih cara untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu? Menurut pendapatku, harapannya itu kita sebagai generasi Z ini jangan lalai sama perjuangan pahlawan dulu, karena sebagaimanapun kehidupan sekarang ini kan tentu juga berkaitan erat dari kehidupan masa lalu. Jadinya kita itu harus mencontoh perilaku mereka seperti rela berkorban, toleransi, cinta tanah air, sehingga kita bisa menimbulkan semangat nasionalisme terhadap diri kita saat ini. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Oke, itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak udah menjawab. Makasih ya Kak. Oke, terima kasih ya Mbak udah membantu kelompok kami ya. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.